Asal-usul manusia dalam konsep Islam. Dalam Islam, asal-usul manusia dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran. Konsep ini tidak mendukung teori evolusi manusia dari kera seperti yang diajukan oleh teori Darwin. Berikut adalah penjelasan berdasarkan perspektif Islam dan bukti yang diberikan. 1. Asal-usul manusia menurut Islam, diciptakan dari tanah. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia pertama, Nabi Adam a.s. diciptakan langsung olehnya dari tanah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Quran Surat Al-Mukminun, ayat 12. Usai menguraikan keberuntungan orang mukmin beserta sifat mereka, Allah lalu menyusulinya dengan uraian tentang proses kejadian manusia yang amat mengagumkan, suatu proses yang semestinya mendorong setiap manusia untuk beriman. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia bermula dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya, yaitu saripati itu, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Ada segolongan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam termasuk kita sekalian, yang berasal dari air mani. Dari hasil penelitian ilmiah, sebenarnya air mani itu pun berasal dari tanah setelah melalui beberapa proses perkembangan. Makanan yang merupakan hasil bumi, yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh bagian anggotanya. Jika manusia itu meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kubur di dalam tanah, maka badannya akan hancur lebur dan kembali menjadi tanah lagi, sesuai dengan firman Allah. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu. Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Taha ayat 55. Sumber, kemenak.go.id. Penciptaan langsung. Bukan evolusi, Allah meniupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam, menjadikannya makhluk yang sempurna dan berbeda dari makhluk lain. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Quran Surah As-Sajdah, ayat 9. Tuma sawahu wa nafaha fihi mir ruhihi, wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah, takalilam mataskurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Setelah menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia menyempurnakan ciptaannya secara fisik dan setelah itu meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan jadilah ia ciptaan Allah yang terbaik. Dia juga melengkapi ciptaannya dengan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal bagimu supaya kamu dapat mendengar nasihat agama, melihat tanda kebesaran Allah, dan merenungkan ciptaannya, yang dengan itu semua kamu beriman dan mengesahkannya. Namun, sedikit sekali di antara kamu yang mau bersyukur. Kemudian di dalam rahim perempuan, Allah menyempurnakan kejadian nutfah itu, sehingga berbentuk manusia. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Dengan demikian bergeraklah janin yang kecil itu. Setelah nyata kepadanya tanda-tanda kehidupan, Allah menganugerahkan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, perasaan, dan sebagainya. Manusia pada permulaan hidupnya di dalam rahim ibu, sekalipun telah dianugerahi mata, telinga, dan otak, tetapi ia belum dapat melihat, mendengar, dan berpikir. Hal itu baru diperolehnya setelah ia lahir, dan semakin lama panca inderanya itu dapat berfungsi dengan sempurna. Pada akhir ayat ini, Allah mengatakan bahwa hanya sedikit manusia yang mau mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Sumber, kemenak.go.id. 2. Manusia tidak berevolusi dari kera. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan akal dan tanggung jawab. Tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan bahwa manusia berevolusi dari makhluk lain seperti kera. Konsep ini berbeda dengan teori evolusi Darwin, yang menyatakan bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari nenek moyang primata yang sama dengan kera. 3. Argumen ilmiah. Keterbatasan teori evolusi. Meski teori evolusi memiliki dukungan bukti fosil dan genetika, banyak ilmuwan juga mengakui adanya
missing link, atau celah dalam rantai fosil yang membuktikan transformasi langsung dari kera ke manusia. Perbedaan signifikan. Secara biologis, ada perbedaan mendasar antara manusia dan kera, seperti kemampuan berpikir abstrak, bahasa, seni, moralitas, dan spiritualitas, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh teori evolusi. 4. Bukti keimanan. Al-Quran memberikan panduan bahwa manusia harus menerima kebenaran wahyu dengan iman, bahkan jika sains terkadang tidak bisa menjelaskan semua aspek kehidupan. Sains sendiri adalah alat yang terus berkembang, sedangkan wahyu dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh umat Islam. Kesimpulan, dalam pandangan Islam, manusia diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, dan tidak ada kaitannya dengan evolusi dari kera. Bukti utama adalah wahyu Al-Quran yang menjelaskan asal-usul manusia secara jelas. Teori evolusi bisa dipelajari sebagai ilmu, tetapi dalam hal keyakinan, umat Islam berpijak pada kebenaran Al-Quran.